Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Cici selaku guru mata pelajaran Bahasa Indonesia yang telah memberikan kesempatan untuk kelompok kami melakukan presentasi pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Hidayah sebagai moderator pada presentasi kali ini. Perkenalkan, nama saya Ali Putri Cahyani. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bazra. Nama saya Meili Tampubolan. Nama saya Brian Sunua Sudaji. Nama saya Edria Rahim Eflin. Nama saya David Novel Padari. Nah, mereka semua sebagai pemapar materi pada hari ini. Dan kelompok kami pada hari ini akan membahas mengenai kritik sastra terhadap novel Laskar Pelangi. Oke, yang pertama itu adalah pendapat para ahli. Ahli mengungkapkan mengenai latar, istilah, dan lain sebagainya. Di sini saya akan membahas pendapat para ahli mengenai latar di dalam sebuah cerita. Latar atau setting adalah tempat di mana suatu cerita dikisahkan. Lingkungan yang dapat dianggap sebagai metamonia atau metafora, ekspresi dari tokoh dalam cerita. Latar sendiri dapat berupa fisik, dapat pula berupa psikologis seperti suasana hati dari para tokoh. Kemudian menurut Waluyo, beliau mengemukakan bahwa latar atau setting adalah tempat cerita. Tempat kejadian dapat berkaitan dengan aspek fisik, aspek sosiologi, dan aspek psikis. Namun, setting juga dapat berkaitan dengan tempat waktu. Kemudian adalah pendapat dari Sujiman. Beliau berpendapat bahwa latar adalah segala keterangan, petunjuk, pengacuan yang berkaitan dengan waktu, ruang, dan suasana terjadinya peristiwa dalam suatu cerita. Kemudian, latar sendiri dibagi menjadi 3 unsur pokok, yaitu latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Ketika unsur-unsur tersebut masing-masing menawarkan permasalahan yang berbeda, dapat dibicarakan secara sendiri-sendiri menurut Nurgiantoro. Nah, berikut ini merupakan paparan dari Nurgiantoro tersebut mengenai latar tempat, waktu, dan sosial budaya. Nah, yang pertama itu adalah latar tempat. Latar tempat menurut Nurgiantoro merupakan lokasi dari cerita dalam novel tersebut, di mana para tokoh diceritakan di lokasi tersebut. Yang kedua, menurut Nurgiantoro ada latar waktu. Nah, latar waktu ini berhubungan dengan masalah kapan terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam sebuah karya sastra. Yang ketiga adalah latar sosial budaya, yang dimana menurut Nurgiantoro ini dapat berupa kebiasaan hidup, adat istiadat, tradisi, keyakinan, pandangan hidup, cara berpikir dan bersikap, dan lain sebagainya. Kemudian ada pendapat ahli mengenai istilah. Jadi istilah itu merupakan kata atau gabungan kata yang digunakan sebagai nama atau lambang yang dengan cermat mengemukakan sebuah makna, konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga seni. Nah, istilah sendiri biasa disebut sebagai kosakata. Kosakata tersebut ini bisa digunakan sehari-hari. Misalnya, manusia melangkahkan kaki biasa disebut berjalan, dan ketika kecepatannya ditambah kemudian disebut lari. Itu menurut Udariat pada tahun 2009. Nah, berdasarkan hasil analisis data para ahli dan pembahasan yang dilakukan para ahli, dapat diperoleh simpulan bahwa kendala penggunaan istilah berbahasa Indonesia bersumber dari faktor pengguna atau individu serta faktor kelompok yang sering menggunakan istilah tersebut. Selanjutnya ada juga pendapat tentang ahli menurut Itsana Hadi Sastiawan, yang merupakan faktor padanan istilah dianggap masih mengandung berbagai masalah. Kajian dengan menggunakan pendekatan komunikatif menunjukkan bahwa kendala pemahaman terhadap istilah-istilah berbahasa Indonesia berasal dari istilah-istilah yang terkandung dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga itu alur. Alur atau plot adalah rangkaian peristiwa dalam sebuah kisah. Plot sebagai struktur bentuk dan cerita sebagai struktur isi. Oleh karena itu, antara plot dan cerita merupakan satu kesatuan, menurut Gosong. Menurut Depdiknas, alur adalah jalinan peristiwa dalam cerita untuk memperoleh efek tertentu. Menurut Waluyo, alur atau plot disebut kerangka cerita, yaitu jalinan cerita yang disusun dalam urutan waktu yang menunjukkan hubungan sebab dan akibat yang memiliki kemungkinan agar pembaca menebak-nebak peristiwa yang akan datang. Menurut Stanton, alur merupakan rangkaian peristiwa-peristiwa dalam sebuah cerita. Menurut Waluyo, rangkaian kejadian yang meliputi plot atau alur antara lain: yang pertama eksposisi, yang kedua inciting moment, yang ketiga rising action, yang keempat complication, yang kelima klimaks, yang keenam falling action and denouement. Yang keempat tema. Tema adalah suatu amanat utama yang disampaikan oleh pengarang atau penulis melalui karangannya menurut Goris Kerat. Menurut Nurgiantoro,
Tema merupakan salah satu unsur karya sastra maupun untuk mendeskripsikan pernyataan tema yang dikandung dan ditawarkan oleh sebuah cerita fiksi. Menurut Waluyo, tema adalah gagasan pokok dalam cerita fiksi. Yang kelima, penokohan. Penokohan atau perwatakan adalah lukisan mengenai tokoh cerita, baik keadaan lahirnya maupun batinnya, sekapnya, keyakinannya atau ada istiadatnya. Ulang. Iya, silakan. Yang kelima, penokohan. Penokohan atau perwatakan adalah lukisan mengenai tokoh cerita, baik keadaan lahirnya maupun batinnya, sekapnya, keyakinannya atau adat istiadatnya menurut Suharyanto. Penokohan merupakan cara pengarang dalam menggambarkan karakter tokoh menurut Pak Fasih. Menurut Nurdianto, penokohan adalah penggambaran tiap tokoh yang ada dalam novel. Penokohan adalah kehadiran tokoh dalam cerita fiksi atau drama dengan cara langsung atau tidak dan mengundang pembaca untuk menafsirkan kualitas dirinya lewat kata dan tindakan menurut Nurdianto. Jadi, menurut pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan penokohan merupakan gambaran atau lukisan dari watak tokoh berupa ciri-ciri tokoh, sifat serta dan sikapnya. Penggambaran tokoh secara langsung juga dapat dimaksudkan seperti pengarang menggambarkan tokoh secara tidak berbelit-belit. Pengarang menggambarkan secara tidak langsung, maksudnya pengarang menggambarkan tokoh dengan tingkah lakunya dan juga melalui peristiwa yang terjadi dalam cerita. Lalu yang kedua itu ada kritik. Nah, berdasarkan kritik dari analisis dan kelompok kami diperoleh bahwa yang pertama itu adalah latar dan waktu. Latar dan waktu yang ada di dalam novel tersebut itu terkesan sengaja dibuat kabur dan tidak jelas, sehingga para pembaca tidak terlalu mengetahui tentang latar dan waktu. Lalu yang kedua itu penulis kurang bisa membantu pembaca untuk mengetahui penggalan waktu yang tepat untuk setiap peristiwa. Misalnya ada kalimat, pagi itu waktu aku masih kecil. Penggalan kalimat tersebut itu terkesan kabur, tidak jelas, sehingga membuat para pembaca tidak terlalu jelas mengerti kapan dan usia tokoh tersebut. Lalu ada istilah dan bahasa daerah. Banyak istilah asing di dalam novel tersebut yang berasal dari kota Belitung. Nah, kita tahu bahwa pembaca novel tersebut itu tidak semuanya dari kota Belitung, sehingga sulit bagi orang awam yang khususnya di luar kota Belitung itu untuk mengetahui arti dari kata tersebut. Contohnya itu ada kulit kopra atau tauke. Itu adalah istilah asing dan bahasa daerah Belitung yang membuat para pembaca itu sulit untuk memahami maksud penulis dan cerita tersebut. Ketiga, alur cerita. Alur cerita pada novel Laskar Pelangi bab 1 ini bisa kami katakan tersusun sangat rapi dan juga beralur maju mundur. Nah, dalam artian peristiwa-peristiwa pada novel Laskar Pelangi bab 1 ini disusun secara kronologis setiap peristiwa-peristiwanya. Akan tetapi juga tidak jarang terjadi pengulangan cerita atau biasa disebut flashback yang bertujuan untuk memperjelas permasalahan tokohnya. Kemudian tiap-tiap peristiwa juga mempunyai makna dan fungsinya sendiri dengan lingkungannya, sehingga terwujud tema cerita yang mendasari cerita Laskar Pelangi ini. Nah, jadi dapat dikatakan juga adanya keterjalinan antara penokohan membentuk peristiwa-peristiwa yang akhirnya membentuk sebuah tema. Kemudian secara ringkas, alur cerita Laskar Pelangi dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, cerita dibuka dengan pengenalan situasi. Kemudian adanya puncak kecemasan seorang guru dan juga perjuangan seorang anak-anak Belitung untuk menggapai cita-citanya dengan bersekolah. Kemudian setelah itu di dalam proses perjuangan itu terdapat banyak rintangan, kemudian ada juga keterbatasan fisik, baik tertuju kepada sekolah maupun kepada fisik para tokohnya. Kemudian serta keadaan lingkungan sekolahnya. Kemudian mulailah pengungkapan peristiwa awal yang menimbulkan banyak pertentangan maupun kesukaran bagi para tokohnya yang akan dikembangkan pada bab selanjutnya. Kemudian kritik yang keempat yaitu tema. Menurut kami tema novel Laskar Pelangi ini menarik karena jarang sekali penulis yang mengangkat tema tentang masalah pendidikan di Indonesia, terutama pada daerah Pulau Belitung. Kemudian yang dimana novel ini membahas tentang perjuangan seorang anak-anak Belitung yang disebut anak-anak Laskar Pelangi yang disertai dengan keikhlasan para tokoh anggota Laskar Pelangi dalam menempuh pendidikan. Kemudian mereka juga dengan segala kekurangan dan keterbatasan fisik yang ada, namun juga mereka pantang menyerah dalam menuntut ilmu. Kemudian kritik yang kelima yaitu penokohan. Penokohan dalam novel
Laskar Pelangi ini digambarkan secara mendetail dan juga luas. Bukan hanya tokoh utama saja yang digambarkan dan juga memiliki latar belakang yang jelas, namun juga karakter-karakter atau tokoh-tokoh figuran memiliki latar belakang yang luas dan juga mendetail. Selain itu, karakter figuran di sini juga memiliki pengaruh yang signifikan maupun besar dalam jalannya sebuah cerita di dalam novel ini. Kemudian dijelaskan juga latar belakang yang jelas kepada karakter figuran. Salah satu contoh penggambaran tokoh figurannya terdapat pada paragraf kedua, terdapat pada kutipan, tampak seorang pria kurus tinggi berjalan terseok-seok dengan pakaian dan sisiran rambutnya yang sangat rapi. Ia berkemeja lengan panjang putih yang dimasukkan ke dalam. Kaki dan langkahnya membentuk huruf X sehingga jika berjalan seluruh tubuhnya bergoyang-goyang hebat. Secara tidak langsung maupun pembaca awam maupun yang sering membaca novel ini pasti langsung peka. Ini merupakan karakter figuran yang digambarkan memiliki keterbatasan fisik yang dijelaskan secara jelas. Selanjutnya saya akan memaparkan solusi dari kritik yang sudah disampaikan oleh kelompok kami. Ada beberapa solusi menurut kelompok kami. Yang pertama itu, sebaiknya latar waktu dalam novel bagian pertama ini dituliskan dengan rinci, yaitu dengan cara menyebutkan tanggal dan jam agar pembaca lebih mengetahui penggalan Hari tahun itu disebutin ya? Tahun. Enggak, tahun aja. Jamnya nggak usah nggak sih? Tanggal, hari, ya pas. So biar tahu. Apa? Orang nggak begini. Cuma begini doang, nggak kelihatan. Sepertinya Alia. Selanjutnya saya akan memaparkan solusi dari kritik yang ulang. Selanjutnya saya akan memaparkan solusi dari kritik yang telah disampaikan oleh kelompok kami. Ada beberapa solusi, yaitu yang pertama, sebaiknya latar waktu dalam novel Laskar Pelangi bagian pertama ini dituliskan lebih rinci, yaitu dengan menyebutkan tanggal, tahun, ataupun hari, supaya pembaca lebih mengetahui penanggalan cerita yang mereka baca. Yang kedua, sebaiknya penulis mengurangi istilah yang sulit dimengerti oleh pembaca awam, di mana hal ini bertujuan agar para pembaca bisa nyaman untuk membaca cerita tersebut dan bisa lebih mudah memahami isi cerita novel tersebut. Solusi yang ketiga, sebaiknya penulis langsung masuk ke cerita intinya. Hal ini bertujuan untuk menghindari alur cerita yang bertele-tele dan pembaca tidak merasa bosan saat membaca cerita tersebut. Yang keempat, penokohan dalam novel cerita ini sudah sangat baik dan mendetail terhadap semua tokoh. Tidak hanya tokoh utama saja, tetapi tokoh figuran juga digambarkan secara mendetail. Hal ini menunjukkan tidak adanya ketimbangan posisi para tokoh dalam novel cerita ini. Baiklah, pemaparan dari kelompok kami sudah selesai. Persilakan kepada teman-teman yang mempunyai pertanyaan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Nah, dapat dikatakan presentasi kelompok kami pada hari ini telah selesai dan kesimpulan pada presentasi kami kali ini adalah kritik tidak selamanya buruk dan dapat membangun karya seseorang menjadi lebih baik. Dengan harapan teman-teman bisa memahami pemaparan materi dari kelompok kami, saya mengucapkan terima kasih juga kepada Bu Cici selaku guru mata pelajaran bahasa Indonesia dan juga teman-teman yang sudah bersedia mendengarkan kelompok kami melakukan presentasi. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.